Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas fenomena struktural dasar. Di dalam fenomena struktural dasar ada istilah kestabilan menyeluruh, kestabilan hubungan, kekuatan, dan kekakuan. Di dalam kestabilan, hendaknya dimiliki struktur bangunan apabila mengalami beban horizontal, seperti angin dan gempa yang bisa menyebabkan suatu struktur dapat terguling, tergelincir, atau terpuntir relatif terhadap dasarnya. Nah, struktur yang relatif tinggi atau struktur yang memiliki dasar yang relatif kecil akan mudah terguling. Berikut ada gambar jenis-jenis keruntuhan. Ada keruntuhan guling, gelincir, geser lateral, torsi, bahkan keruntuhan elemen. Adapun respon struktural untuk mencegah runtuh. Penggunaan pondasi yang kaku dan lebar dapat mencegah tergulingnya bangunan. Selain itu, penggunaan elemen-elemen pondasi seperti tiang-tiang yang mampu memikul gaya tarik. Ini ada hubungan respon struktural untuk mencegah runtuh. Ketika mengalami guling, maka bisa kita respon atau kita cegah menggunakan pondasi yang lebar. Ketika mengalami gelincir, maka kita bisa mencegah geser lateral atau torsi. Ketika mengalami geser lateral, maka kita bisa mencegahnya dengan memasang diagonal atau hubungan kaku aksi rangka. Nah, ketika mengalami akibat beban gravitasi, maka kita bisa memasangnya dengan dinding geser. Kestabilan hubungan. Untuk membuat struktur menjadi stabil, menggunakan mekanisme dasar dinding, pemikul beban, aksi rangka, atau dengan penambahan elemen diagonal karena suatu bangunan yang tidak tersusun atau terhubung dengan baik akan dapat runtuh secara internal. Adapun kekuatan dan kekakuan elemen. Permasalahan kekuatan dan kekakuan elemen struktural berkaitan akibat tarik, tekan, luntur, geser, torsi, gaya tumpuan, atau deformasi berlebihan yang timbul secara internal dalam struktur karena adanya beban yang diterima. Kestabilan struktur diperlukan untuk menjamin adanya kestabilan bangunan pada segala kondisi beban yang mungkin terjadi. Semua struktur akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi apabila mengalami pembebanan. Nah, pada struktur yang stabil, deformasi yang terjadi akibat beban pada umumnya kecil, dan gaya internal yang timbul dalam struktur mempunyai kecenderungan mengembalikan bentuk struktur ke bentuk semula apabila beban dihilangkan. Sedangkan pada struktur yang tidak stabil, deformasi yang terjadi akan cenderung bertambah selama struktur terus terbebani. Sistem tidak memberikan gaya-gaya internal untuk mengembalikan bentuk struktur ke bentuk semula. Struktur yang tidak stabil mudah mengalami keruntuhan atau kolaps secara menyeluruh. Adapun cara untuk membentuk sistem struktur menjadi sistem yang stabil. Ada 3 metode dasar untuk menjamin kestabilan struktur sederhana, yaitu ada bracing di diagonal, bidang geser, dan titik hubung kaku. Cara untuk membentuknya yaitu dengan cara penambahan elemen diagonal pada struktur, menggunakan dinding geser, membentuk hubungan antara elemen struktur sedemikian rupa. Dan kalian bisa lihat gambarnya ada di samping. Yang pertama itu gambar menggunakan elemen diagonal, tinggal ditambahkan saja. Yang gambar kedua itu menggunakan dinding geser. Sedangkan gambar yang ketiga menggunakan atau membentuk hubungan antara elemen struktur sedemikian rupa. Sekian pembahasan materi pertemuan kali ini. Referensi materi yang saya gunakan dari buku Mekanika Teknik semester 1 Weni Murphy Heni dari Kemdikbud dan sumber online lainnya. Terima kasih sudah memperhatikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share jika bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.